Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Di ruang kontemplasi kita. Ini adalah video bagian kedua dari playlist rahasia pembuka Al-Quran. Mari kita mulai. Part 1. Pembuka dan janji sebuah kesadaran baru. Hari ini, kita bukan cuma sekedar mengaji, kita mau menyelam jauh ke dalam samudera kesadaran. Karena ternyata, 7 ayat yang paling sering kita ucapkan Al-Fatihah bukanlah sekadar bacaan wajib. Ia adalah peta, kunci, dan jembatan menuju pemahaman diri yang paling hakiki. Bukan untuk ceramah, bukan untuk merasa paling benar, tapi kita duduk bersama untuk mengumpulkan puzzle-puzzle pengetahuan. Tujuannya cuma satu, agar pengetahuan ini bertransformasi menjadi pengalaman, menjadi kesadaran yang baru. Agar kita semakin mengenal diri. Part 2, Al-Fatihah, kunci untuk membuka pintu. Bayangkan Al-Quran sebagai sebuah rumah agung, Baitullah. Bisakah kita masuk tanpa membuka pintunya? Tentu tidak. Para guru kita mengajarkan, Al-Fatihah adalah kunci pembuka. Ia harus membuka hati dan pikiran kita dulu. Baru kita bisa menerima isi dari seluruh 30 juz Al-Quran. Keterbukaan itu penting, dalam hal apapun. Jika hati kita tertutup, tidak ada ilmu atau hikmah yang bisa masuk, apalagi cahaya. Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab, induk Al-Quran. Itu artinya, semua dari Al-Baqarah sampai Anas, hanyalah penjabaran dan pengejauhan dari 7 ayat ini. 7 ayat yang diulang-ulang sebuah isyarat bahwa hakikat hidup kita adalah tentang ber-Al-Fatihah. Part 3. Filosofi Basmalah, dari dengan nama menjadi atas nama. Kita mulai dari Basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Coba kita geser sedikit maknanya, bukan sekadar dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Ini mengubah segalanya, ini adalah kesadaran bahwa kita, yang lahir di bumi ini, sejatinya adalah utusan atau pelayannya. Kita adalah servernya Tuhan. Kalau kita adalah utusan, tugas kita hanyalah melayani dan menjalankan titahnya. Saat kita bekerja, kita bukan melayani atasan atau perusahaan, kita melayani Allah. Saat kita memasak untuk keluarga, itu bukan melayani anak dan pasangan, itu adalah ibadah melayani Allah. Ini adalah mental seorang pelayan yang mulia. Menjadi pelayan membuat kita pede percaya diri karena kita membawa nama Zat yang Maha Agung. Tapi jangan pernah overconfident, sehebat apapun kita hanyalah pelayan yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Sadarilah, kemewahan terbesar adalah diizinkan menjadi pelayannya. Part 4. Rahasia kasih sayang Rahman dan Rahim. Dalam Basmalah, Allah memperkenalkan dirinya dengan 2 sifat agung, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah fondasi dari seluruh hubungan kita dengannya. Ar-Rahman adalah kasih sayang yang umum dan universal. Ia bersifat unconditional, tidak peduli kita rajin salat atau tidak, rajin puasa atau penuh dosa, oksigen tetap kita hirup, makanan tetap terasa lezat. Kasih sayangnya tidak berkurang sehelai rambut pun. Sinyal dari Allah jelas, aku tidak butuh apa-apa dari kamu, tapi aku tetap menyayangi kamu. Ar-Rahim adalah kasih sayang yang lebih dalam dan spesifik. Ini adalah pintu menuju hikmah, pemahaman mendalam, dan kesempurnaan. Tidak semua orang yang mengaji mendapatkan pemahaman yang sama. Rahim adalah saat kita mulai benar-benar nyambung dengannya. Penting untuk diingat, kita tidak akan masuk surga karena perbuatan baik kita, melainkan karena kasih sayang Allah yang unconditional ini. Jadi, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Setiap kali kita mengucapkan bismillah, kita sedang mengikis ego dan harapan-harapan kita. Kita melepaskan semua kategori ideal yang kita buat. Kita sedang menyadari bahwa keinginan-keinginan itulah yang membuat kita lupa diri, lupa bahwa kita ini pelayan. Sadarilah, kita adalah manusia langit yang sedang terjebak di bumi. Kita adalah ruh, bukan sekadar tubuh. Jangan biarkan diri kita teridentifikasi oleh awan-awan yang lewat seperti kesedihan, kekecewaan, jabatan, harta. Semua awan datang dan pergi. Salat 5 waktu adalah jeda yang diberikannya, momen untuk menanyakan, Ya Allah, dari subuh ke zuhur, saya banyak melayani ego saya atau melayanimu. Ini adalah momen untuk menguatkan kesadaran kita sebagai pelayan seutuhnya. Part 6. Alhamdulillah,
mengembalikan energi pujian. Ayat kedua, Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Ini bukan sekadar basa-basi atau ucapan refleks. Ini adalah pertahanan spiritual terpenting. Ketika ada orang memuji, kamu hebat, kamu pintar, kamu keren, segera balikin ke dia. Jangan biarkan pujian itu menempel di dalam diri, apalagi di hati. Pujian yang diterima oleh ego akan menjadi pupuk bagi kesombongan, lalu perlahan menutupi suara hati kita. Kita akan menjadi seperti tong kosong, nyaring bunyinya terlihat kencang di luar, tapi kosong di dalam. Kesadaran alhamdulillah membuat kita selalu merasa kosong, tapi justru di dalam kekosongan itu, kita dipenuhi olehnya. Semua kebaikan, semua pencapaian, semua nikmat, hanyalah pantulan dari kasih sayangnya. Part 7, Dualitas dan Cermin Ar-Rahmanir Rahim. Kita bertemu lagi dengan Ar-Rahmanir Rahim di ayat ketiga. Ini adalah penekanan yang lebih dalam tentang manifestasi. Ar-Rahman di sini berarti mewujudkan. Allah mewujudkan kasih sayangnya melalui segala hal yang kita lihat dan alami. Termasuk saat kita dicaci maki, difitnah, atau mengalami kegagalan. Ini adalah bentuk Rahman kasih sayang, yang sedang mewujud dalam bentuk yang kita anggap buruk. Kenapa? Karena Dia ingin kita belajar. Untuk bisa melihat Rahman di tengah kesulitan, kita harus melepaskan dualiti, baik dan buruk. Kunci untuk melepaskan dualitas itu ada 3, terima, mengalir, dan senyum. Terima realitas yang terjadi. Mengalir mengikuti kehendaknya. Senyum karena kita tahu ada kasih sayang di baliknya. Tahan sebentar, dan renungkan, semua orang di sekeliling kita, pasangan, anak, teman, bahkan yang menyebalkan adalah cerminan yang sengaja diwujudkan oleh Ar-Rahmanir Rahim untuk menunjukkan sesuatu kepada kita. Mereka adalah guru tanpa sadar yang dikirim untuk menyempurnakan kita. Part 8, Penutup, Kesimpulan. Teman-teman, mari kita jadikan Al-Fatihah bukan sekadar bacaan dalam salat. Jadikan ia kesadaran. Setiap hari, kita punya golden moment saat bangun tidur. Ambil waktu sejenak, jangan langsung panik dengan dunia. Tarik napas, syukuri, dan sadari, kita adalah pelayan Zat yang Maha Kasih Sayang. Mari kita niatkan, salat kita selanjutnya bukan hanya menggerakkan tubuh, tapi menggerakkan kesadaran, untuk benar-benar kembali, atas nama Allah. Semoga kita bisa menikmati setiap jeda salat kita, menjadikannya momen miraj yang intimate, dan senantiasa disadarkan bahwa kasih sayangnya adalah tanpa batas. Sampai jumpa di video bagian 3 playlist rahasia pembuka Al-Quran.